Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gak bareng kok, kurang serempak kompak gitu. Selamat siang. Siang ya Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak masuk tadi? Fitri Pak. Fitri, kemana Mbak Fitri? Sakit Pak. Ada suratnya? Ada Pak. Ya. Oke, berarti saya Iya Pak. selain Fitri? Angga Pak, Angga, kemana Mas Angga? tidak tahu Pak, tidak ada Iya. tidak ada kejelasan Pak. Boleh saya A ya? Iya Pak. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi teks berita. Dan pada hari ini kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu materi teks cerpen atau cerita pendek. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur intrinsik, tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat dalam cerpen yang dibaca atau didiskusikan. Dan yang tujuan pembelajaran kedua adalah kalian mampu menjelaskan unsur ekstrinsik atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Sebelum masuk pembelajaran, Pak Faisal ingin dengar, kalian pasti pernah membaca cerita pendek dari Mas Firman. Pernah Mas Firman? Pernah. Dalam seminggu terakhir, adakah membaca cerita pendek? Ya, Judulnya apa Mas? judulnya Ketika Laut Marah Pak. Ketika Laut Marah. Ya. Itu karyanya siapa Mas? Karyanya saya seperti sih. Enggak tahu belum yang baca. Mohon maaf Pak ya, saya lupa pengarangnya. Oke. Terus selain itu Mbak Minda barengan dalam seminggu. Nama Dalam seminggu. judulnya Kasih Ibu. Kasih Ibu karya Karya Dian Sastra Pak. karya Dian Sastro. Iya. Kemudian menurut kalian cerpen yang enak dibaca atau yang membuat kalian ingin membaca cerpen itu apa alasannya? Cerpennya apa? Yang seru Pak. Yang seru. Terus Menceritakan percintaan. percintaan, ada banget ya percintaan. Terus setelah itu apa lagi? Udah. Yang horor Pak. Oh, suka horor. Iya. Iya Pak. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian cerita pendek. Karya sastra berbentuk prosa bisa ditampilkan dalam bentuk novel, cerita bersambung atau cerbung, dan roman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek cerpen adalah kisaran pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Berdasarkan pengertian tersebut, cerpen akan selesai dibaca kurang dari 10 menit dan sering disebut cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerita yang lain dari cerpen bisa dilihat dari segi isi. Dari segi isi, cerpen berfokus hanya pada satu tokoh utama dengan menceritakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Itulah beberapa ciri cerpen. Sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita lakukan beberapa kegiatan berikut untuk mengidentifikasi ciri-ciri cerita pendek. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan video cerita pendek. Kalian bisa simak dan amati. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuhan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari Sukabua, di depannya ada kolam ikan yang akhirnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di belakang kiri sungai itu akan Tuhan temui seorang tua yang biasa duduk di sana dengan segala tingkah, kekuatan, dan ketaatannya beribadah. Baik, setelah menyimak tayangan video yang Bapak
tampilkan ini tadi. Nah, sekarang Bapak mau membagikan LKPD ini dikerjakan berkelompok. Kelompoknya mau Pak Fajar pilihkan atau kalian membentuk sendiri? Pilihkan saja. Pilihkan saja. Nah, saya lihat absen terlebih dahulu. Ini untuk kelompok dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 Mbak Fenty, Mbak Indah, dan Mbak Farida. Kemudian kelompok 2 Mbak Ila dan Mas Firman. Oh ini loh Pak. Kenapa? Jadi berantem Pak. Bisa. Biar Ini aja Pak. Gak apa-apa Pak, ini aja Pak. silakan dikerjakan, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Unsur menganalisis unsur intrinsik dari video yang Bapak tampilkan. Silakan dikerjakan. 20 menit cukup? Cukup Pak. Apa? Iya, intrinsik aja. Baru masuk ke mana? Iya Pak. Sudah selesai? Sudah. Nah, setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan. Sudah siap Pak. Sudah siap katanya Pak. Baik ya, kalau Mas Firman saya akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Unsur intrinsik. Ini perkenalan dulu Pak. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Karena kita berdua. Nama saya Dila. Saya Firman. Saya nomor absen 1. Saya 3. Oke. Pak itu lupa Pak. Iya Pak, itu pertama Pak. Iya, ada 5. Jadi tolong serius. Saya pertama kan Pak. Ada apa di Mas Firman? Udah, Mas Firman. Ini loh Pak, bajunya Pak kurang rapi. Iya, Pak. Iya Pak. Mas Firman. Pak boleh Pak. Dingin Pak. Dingin kok kan bukan gimana? Makanya Pak. Lanjut. Ya, jadi dari kelompok kami itu saya sudah menyimak cerpen dari Robinya kami. Nah, temanya itu mengkritik sosial terhadap pemahaman agama yang pasif. Lalu tokohnya itu ada kakek, Adu Sidi, sama Haji Saleh. Nah, kakek ini sifatnya itu memiliki watak yang seorang muslim yang taat, tetapi hanya fokus pada ibadahnya tanpa memperhatikan kehidupan sosial. Lalu yang Adu Sidi ini tokoh yang memiliki watak sinis dan kritis. Dia itu menyampaikan cerita tentang Haji Saleh yang menjadi cermin bagi kakek. Karakternya tajam dan menginspirasi, berbahan pemikiran. Lalu yang Haji Saleh itu dalam ceritanya Adu Sidi itu karakter atau simbol yang taat beribadah tetapi melupakan tanggung jawab sosialnya dan mendapatkan hukuman di neraka. Lalu alurnya itu maju dan latarnya tadi itu adalah tempatnya itu ada di tempat ibadah di surau, lalu ada di desa. Waktunya itu tadi menggambarkan pagi hari ya Pak ya. Iya. Tadi kan datang ya, siapa ya Sidi itu datang, lalu latar sosialnya itu kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, sekarang adanya teman saya. Ya. Sudut pandangnya itu adalah orang pertama sebagai saksi Pak, karena cerpen ini diceritakan oleh seorang narator yang tidak terlibat langsung dalam cerita tetapi menyampaikan kisah kakek dan Adu Sidi. Lalu amanatnya itu ibadah itu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial.
nilai ekstrinsiknya yang pertama itu ada nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial. Sekian dari kelompok kami. Jadi benar yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, unsur-unsur intrinsik cerpen itu terdapat tema, tokoh dan penokohan dan lain-lain. Kita mulai dari yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan utama atau pokok masalah yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita. Kemudian tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu apa maksudnya? Tokoh adalah pelaku. Pelaku. Kalau penokohan enggak? Gila. Watak atau sifat dari tokoh itu. Oke. Ya. Selanjutnya alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita yang meliputi tahapan awal, konflik, klimaks hingga penyelesaian. Alur dibagi menjadi berapa, Mbak Farida? Ada tiga. Maju, mundur, sama campuran. Kemudian latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang menyadari cerita. Latar berperan penting dalam membangun suasana cerita. Kemudian ada sudut pandang. Posisi pengarang dalam menyampaikan cerita bisa dari sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Kemudian yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan pilihan kata, majas, dan struktur kalimat untuk menyampaikan cerita secara estetis dan memperkuat kesan pada pembaca. Jadi itu tadi unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua? Sudah. Kalau gitu pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik cerita pendek. Kalian bisa mempelajari di rumah. Tidak ada yang tidak. Itu kita akhiri pembelajaran sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi